Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manajemen tata laksana pendidikan. Di sini saya sendiri Anisya Mediaresa dan ketiga rekan saya yaitu yang pertama ada Elsa Yanuar, yang kedua ada Kalima, dan yang ketiga itu ada Tia Sulistiani. Selanjutnya saya akan mempresentasikan peta konsep. Nah, peta konsep yang akan saya bahas adalah yang pertama itu ada pengertian administrasi tata laksana pendidikan, dan yang kedua itu ada ruang lingkup pekerjaan dan tata laksana pendidikan, dan yang ketiga itu ada proses pengurus surat menyurat, dan yang keempat itu ada sistem pengolahan arsip. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elsa Yanuar. A. Pengertian administrasi tata laksana pendidikan. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha. Ditinjau dari asal kata, tata usaha memiliki dua kata, yaitu tata dan usaha. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha ialah suatu usaha dengan mengarahkan tenaga, pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan pengertian administrasi tata laksana sendiri secara terperinci yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat, dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggadangkan, mengirim, dan menyampaikan sebuah bahan keterangan yang diperlukan organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat menyurat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Warkat ini adalah catatan tertulis atau bergambar mengenai suatu hal untuk keperluan pengingatan agar apabila suatu waktu diperlukan dapat disiapkan. Nah, selanjutnya B. Ruang lingkup pekerjaan dan tata laksana pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup atau bidang garap yang sangat luas. Secara lebih rinci, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu administrasi tata laksana sekolah, administrasi personal guru dan pegawai sekolah. Yang kedua, administrasi peserta didik. Yang ketiga, supervisi pengajaran. Yang keempat, pelaksanaan dan pembimbingan kurikulum. Yang kelima, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Dan yang keenam, hubungan sekolah dan masyarakat. C. Proses pengurusan surat menyurat. Kegiatan yang dikerjakan dalam penataan surat menyurat dipisahkan menjadi pengurusan surat menyurat masuk, pengurusan penyimpanan surat atau kearsipan, dan pengurusan surat-surat keluar. Yang pertama ada pengurusan surat-surat masuk atau agenda, yang kedua pengurusan surat keluar atau ekspedisi, dan yang ketiga pengaturan penyimpanan surat atau pengarsipan. D. Sistem pengelolaan arsip. Berikut yang berkaitan dengan penataan arsip yaitu azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada suatu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam gabungan organisasi dan gabungan antara azas sentralisasi, azas sentralisasi, dan azas desentralisasi. Yang pertama ada A. Sistem penataan arsip. B. Prosedur penataan arsip. Adapun kegiatan kearsipan menurut Dr. Andes E. Karso, kegiatan kearsipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan penciptaan merupakan suatu proses pembuatan dan penerimaan arsip yang terdiri dari pengurusan surat masuk maupun pengurusan surat keluar atau mail handling, baik menggunakan sistem buku agenda maupun sistem kartu kendali atau sistem pola baru. Yang kedua, kegiatan penyimpanan atau filing
dan penemuan kembali atau finding. Dan yang ketiga, kegiatan penyelamatan, yaitu kegiatan-kegiatan penyelamatan arsip agar tidak diketahui oleh yang tidak berhak, rusak atau hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya nilai guna arsip. Dan yang keempat, kegiatan penyusutan adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip yang disimpan, terutama arsip-arsip yang telah hilang nilai guna arsipnya, sehingga arsip yang tersimpan memiliki nilai guna tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, administrasi pendidikan bagi guru sangatlah penting untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar, dan juga bukan hanya untuk proses belajar mengajar, tetapi berguna juga untuk mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri, di mana administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas-tugas kepada orang yang terlibat kerjasama pendidikan. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.